Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, anak-anak kami pelajar atau siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Medan. Hari ini kita melaksanakan sebuah talk show, tentunya berkaitan dengan pandemi COVID-19 dan bagaimana sekolah menyikapinya. Hari ini kita kehadiran Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Medan, yaitu Bapak Haji Irwansah MA, beserta ibu-ibu wakil kepala madrasah, ada wakil kepala madrasah kurikulum Bapak Marsidi SPD MSI, ada WKM Sarpras Ibu Doktoranda Haja Nur Asia Arab MA, WKM Humas Ibunda Doktoranda Haja Roslinawati Arab MSI, ada WKM Kesiswaan Patliah Harna SPD. Kemudian alhamdulillah ada juga perwakilan orang tua. Ini hadir Ibu Haryanti SE dan siswa MAN 2 Medan atas nama Hazwan Asri Lubis dan Muhammad Faruhu Waroyan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentu selama ini kita merasakan betapa pandemi ini mendera negeri kita, terutama terimbas kepada kita di lingkungan sekolah. Nah, yang sampai hari ini kita belum bisa belajar tatap muka langsung dengan siswa kita. Tentunya banyak hal-hal yang terasa kurang bermakna dalam hal pembelajaran. Mungkin ada sekat-sekat yang terjadi mungkin di sana. Nah, inilah yang ingin kita bahas sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bagaimana sebenarnya madrasah kita ini yang bertajuk istilahnya madrasah hebat bermartabat. Dan kita orang berpikir bahwasanya madrasah itu adalah tempat bukan hanya sekedar menggali ilmu pengetahuan tapi juga akhlak. Jadi ada hal mungkin yang tidak kita dapatkan mengajarkan anak untuk mendapatkan akhlak langsung dengan cara media-media online yang ada saat ini. Nah, ini mau kita dengarkan langsung lah dari Bapak Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah, Bapak Haji Irwansah. Apa sih sebenarnya Pak kendala-kendala yang kita hadapi, atau bagaimana sih Pak penerapan protokol kesehatan di sekolah kita ini Pak? Alhamdulillah, terima kasih bahwa di dalam apa yang menjadi satu pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, kami dari pihak madrasah menjawab tentang hal COVID-19 yang kami lalui di dalam pendidikan ini. Sebenarnya kita melihat dan meninjau daripada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh menteri-menteri, termasuk dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu Pak nomor 719 terkait dengan masalah COVID tahun 2020. Jadi oleh karena itu upaya dalam pelaksanaan dari kegiatan belajar dan mengajar di madrasah ini berjalan terus. Semenjak itu dicanangkan, madrasah berupaya dengan semaksimal mungkin bagaimana anak-anak itu dapat pembelajaran dari guru, dan bagaimana guru itu tidak henti melakukan kegiatan pembelajaran kepada siswa dengan cara yang paling pertama sekali melalui e-learning. Dalam hal ini direktur KSKK itu melakukan satu bentuk pembelajaran jarak jauh itu melalui e-learning.
dan seterusnya juga Google Classroom itu dilakukan di madrasah ini, begitu juga dengan Zoom meeting, dan sekaligus juga selain dari itu memakai WA, karena tidak sama bahwa kapasitas di dalam harapan pada awal pelaksanaan ini semua orang tua siap dengan berbagai hal dan kepentingan anaknya di rumah untuk menerima pembelajaran dari guru-gurunya. Sehingga dengan kondisi dan keadaan itulah berupaya madrasah, berupaya komite, berupaya semua elemen termasuk para WKM dan para guru melakukan kegiatan-kegiatan di dalam satu bentuk perubahan pembelajaran jarak jauh. Yang pada gilirannya kita juga melihat daripada surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk memacu dan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu nomor 285 tahun 2020 tentang upaya untuk pencegahan COVID-19 itu. Sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan sebaiknya sekaligus mengentaskan sistem yang ada di dalam COVID-19 itu, artinya pencegahan. Jadi dengan perlakuan itu, maka kita juga mendengarkan berkaitan dengan peraturan gubernur nomor 34 tahun 2020 tentang pencegahan dan pengendalian COVID itu sendiri. Kalau kita melihat dengan kondisi dan keadaan saat sekarang ini, khususnya MAN 2 Model Medan sangat berupaya untuk mencegah itu. Kalau kita melihat dengan peraturan perjalanan daripada protokoler kesehatan, alhamdulillah madrasah membuat berbagai hal yang sudah disampaikan. Istilahnya 3M itu tetap berjalan. Yang pertama, mencuci tangan dengan keadaan dan keberadaan yang sudah kita lakukan dan kita buat melalui proses yang ada. Kemudian yang kedua itu dengan jarak jauh yang dilakukan, menjauhi daripada satu dengan yang lain, artinya berjarak. Nah, jadi ini adalah proses pencegahan yang tetap kita lakukan di madrasah. Jadi selain daripada itu juga perlu kami perjelas dan kami terangkan bahwa jauh sebelumnya ini kami juga sudah menyiapkan untuk pelaksanaan itu, termasuklah tulisan-tulisan kecil bagi anak-anak yang datang atau melihat daripada madrasahnya terjaga dengan sebaik-baiknya. Begitu juga kami tetap tidak memasukkan para siswa itu di dalam pembelajaran, karena kepatuhan itu mengutamakan. Dan sesungguhnya bahwa di MAN 2 Model Medan belum ada terjangkit masalah COVID-19 ini ataupun yang terkena, sehingga kami juga tetap berupaya bagaimana menjaga jarak ini supaya lebih baik di MAN 2 Model Medan. Bapak serta Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, dengan kondisi dan keadaan yang seperti inilah kami tetap melakukannya. Namun kalau ditanya kendalanya kepada saya, ini cukup banyak. Yang paling pertama sekali, jarak jauh ini tidak terpantaunya anak terhadap sikap dan tingkah laku serta perbuatannya. Walaupun anak madrasah itu terjaring di dalam sisi daripada kepribadian yang cukup baik, tapi pada giliran siapa yang bisa menjamin apabila dia tidak dilihat. Nah, oleh karena itu ini merupakan kelemahan. Kemudian yang kedua, bahwa kelemahan di dalam pembelajaran ini dapat kita katakan tingkat daripada ekonomi para orang tua itu tidak sama. Maka pada gilirannya bahwa untuk menyediakan paket lah misalnya, tapi kalau saat sekarang alhamdulillah pemerintah sudah membantu kita untuk paket itu. Jadi oleh karena itu pun sudah kita arah dengan sebaik-baiknya. Namun pada gilirannya pemberian paket ini juga merupakan satu kelemahan.
Semua sudah dapat, tapi kadang-kadang alatnya tak ada sama dia. Satu di antaranya seperti HP lah. Mereka barangkali hanya punya HP untuk komunikasi, tidak mempunyai HP di dalam bentuk Android. Pada gilirannya ini untuk melakukan Zoom meeting atau melakukan e-learning dan sebagainya itu tuh sangat riskan karena ada juga yang mengadu seperti itu. Namun pada belakangan ini sudah menjadi satu aman, artinya semua sudah memilikinya. Tapi dari segi kelemahan-kelemahan itu pasti ada. Berikutnya di dalam penilaian siswa itu juga menjadi satu kendala di mana evaluasi yang dilakukan itu secara terus-menerus dilakukan seperti yang ada itu di dalam belajar, seperti Zoom meeting, seperti Google Classroom, itu dilakukan untuk ujian-ujian mereka ataupun pelatihan-pelatihan harian. Maka pada gilirannya ini merupakan satu bentuk kelemahan yang harapan sekiranya bisa lebih cepat untuk bertatap muka. Ini lebih baik buat madrasah. Kenapa, Pak? Sebab pertemuan yang ada antara orang tua guru dengan siswa itu sendiri, ini kalau jarak jauhnya udah saya katakan tadi agak sulit. Agak sulitnya mengevaluasi pekerjaan mereka itu baik dari segi memberikan pembelajaran maupun memberikan soal-soal untuk mereka supaya lebih baik. Dan kita itu di dalam penataan kelemahannya itu jarak jauh itu pengontrolannya yang sangat sulit atau hal lain nanti ada yang dibutuhkan. Kami sangat-sangat menyedihkan sebenarnya karena sebelum COVID terlaku pada kita, banyak para siswa kita itu yang mudah mengikuti berbagai event yang ada di luar karena komunikasinya itu mudah. Tapi pada saat sekarang komunikasi event apapun yang dilakukan, jangankan para siswa, guru pun juga ikut ke sana. Jadi oleh karena itu harapan inilah kiranya agar bisa terlaksananya pertemuan pembelajaran itu secara langsung tatap muka. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak. Banyak orang tua yang nggak siap di dalam menghadapi pembelajaran anaknya. Bu, apakah benar anak ibu belajar di rumah gitu? Kemudian susah nggak mengontrolnya, Bu, belajarnya? Gimana, Bu? Terima kasih sebelumnya. Kalau selama pandemi ini COVID, anak-anak kan sekolah daring di rumah. Keluhan yang mereka rasakan itu mengenai jaringan internet ya Pak ya. Ya. Karena tidak semua kita mendapatkan jaringan internet itu yang jaringan yang mulus, yang cepat. Kadang terkendala mendapatkan jaringan itu. Kemudian ya saya merasakan sama dengan yang dirasakan para orang tua. Anak saya 2. Selama ini anak-anak tidak semua saya lengkapi dengan gadget yang ada Android. Harusnya saya menyediakan satu-satu anak memiliki gadget. Jadi pengeluaran bagi kami orang tua. Untuk itu walaupun kita tiap hari selama pertama kali kita didapatkan membeli selalu paket, itu juga merupakan pengeluaran. Alhamdulillah pihak pemerintah melalui sekolah memberikan paket kepada anak-anak yang sangat membantu. Kemudian keluhan juga yang dirasakan anak-anak selama sekolah daring. Saya merasakan apa yang dirasakan anak-anak itu rindu kepada sekolah, rindu dengan suasana sekolah, rindu kepada guru-guru, rindu kepada teman-teman, dan rindu kepada lingkungan mereka. Menurut saya itu Pak. Ya, berarti kerinduan terhadap sekolah kalian rasakan tentunya. Kali ini kita minta untuk kajuan lah dulu, macam mana perasaannya selama belajar daring ini dan kendala-kendalanya gitu. Apakah
kalian ini lebih banyak belajarnya apa main-mainnya gitu? Baik, yang pertama itu kendalanya ya. Kalau sama juga kayak dibilang perwakilan orang tua tadi, jaringan. Kalau saya jelas mencari sumber lain seperti nengok materi-materinya dari YouTube dan sebagainya gitu. Jadi apakah peningkatan pengetahuan kalian lebih kreatif dengan belajar online-nya apa yang seperti sebelumnya dengan tatap muka gitu? Ini artinya kan kalian lebih kreatif lagi gitu kan tentunya. Kalau dari pribadi saya sih, saya dalam bidang pengetahuan agak turun. Turun ya? Ya, karena memang saya orangnya kalau mengerti itu dijelaskan secara langsung gitu. Itu teman-teman kalian tuh apakah memang seperti kalian ini belajar apa kalian lihat juga di luar perkembangannya apakah mereka lebih banyak main-mainnya gitu? Jelas lebih banyak main-main. Jadi apa harapan kalian lah sebagai siswa kepada pemerintah kita ini? Ya, harapan kami secepatnya semoga corona ini bisa berakhir dan masuk sekolah gitu, karena ya seperti dibilang tadi sudah rindu kepada lingkungan sekolah, sudah rindu kepada teman-teman. Ya, Bapak WKM kurikulum, selama ini apakah pelaksanaan pembelajaran itu berhasil dilaksanakan sesuai dengan capaian-capaian atau tujuan instruksional pembelajaran? Karena selama ini kan lewat daring, tentunya banyak yang kedodoran, ke belakang, ketinggalan gitu. Gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, Ibu orang tua murid dan Ibu WKM serta anak Bapak yang Bapak banggakan. Nah, kalau saya dari segi kurikulum Pak, target yang memang harus kami capai itu memang turun drastis Pak. Turun drastisnya itu Pak, kebanyakan apalagi dari kelas eksakta Pak, IPA. Itu banyak keluhan-keluhan siswa kita itu ataupun gurunya justru setelah dijelaskan pun anak itu masih lebih sulit untuk menerimanya. Lebih gampang lagi mereka katanya tatap muka. Pak, kami ingin Pak, ingin kita lakukan ajalah tatap muka. Nah, misalnya dengan cara kita bagi dua pagi sore, ternyata itu pun masih ada kendala. Dikhawatirkan nanti karena masalah COVID ini Pak bukan masalah sepele. Yang kita ini Sumatera Utara ini atau khususnya Medan itu kan mengalami peningkatan terus Pak. Jodoh kita masih zona merah ya, termasuk masuk zona merah. Jadi kami sendiri dari pihak saya pribadi atas nama kurikulum sangat menolak untuk tatap muka awalnya ini gitu ya Pak ya. Sampai sekarang ini pun saya masih menolak, tetapi keluhan guru, keluhan dari siswa itu sangat tinggi sekali terhadap masalah pembelajaran untuk saat ini. Nah, terutama Pak bagi kelas 10 Pak, kami dari pihak kurikulum ini kewalahan untuk melihat prospek perkembangan peserta didik. Kenapa? Mereka kan dari mulai masuk Pak, itu di bulan 7 itu kami nggak pernah dapat tatap muka. Walaupun bisa tatap muka itu hanya melalui daring, yang Zoom meeting, itu pun banyak keluhan. Keluhannya itu pada waktu itu kan belum ada bantuan bantuan dari pemerintah untuk paket. Nah, mereka mengatakan Pak, kami sekali Zoom meeting aja Pak 2 giga habis. Bisa-bisa kami dalam 1 hari itu Pak bisa habis kami 6-7 giga. Jadi dana kami ini cukup besar kali. Gimana usaha-usaha yang bisa dilakukan supaya jangan memakai Zoom meeting. Padahal Zoom meeting ini adalah untuk tatap muka kita melalui daring. Nah, itu pun kami upayakan bagaimana supaya siswa ini tidak keberatan masalah paketnya bisa berkurang. Cara-cara apapun kami rembukan kepada guru-guru bahasanya bisalah kita pakai Zoom itu kalau bisa ya sebulan sekali atau apa. Nah, itu kita tatap mukanya. Sedangkan yang lainnya juga lebih bagus seperti kalau saya katakan Pak, itu menggunakan WA. WA ini sangat bagus sekali apalagi pakai voice note. Voice note itu kita menjelaskan, kita rekam, kita sampaikan kepada anak. Dan anak mendengarkan voice note itu bisa berulang-ulang, saya katakan seperti itu. Nah, itu pun ada kendala juga bagi eksakta juga kendala.
gimana orang itu kan bisa harusnya melihat jalannya, bagaimana jalannya. Nah itu bisa kita rekam, saya bilang rekam aja buku kita itu, kita rekam sederhana mungkin supaya bisa. Itu diupayakan oleh guru juga, memang tidak begitu maksimal lah di pandemik ini. Jadi harapan saya moga-moga pandemik untuk semester genap ini sudah berakhir, sehingga kita itu bisa memupuk lagi persaudaraan kita. Kita agak sulit, benar kata Ibu dari dari wali murid, kemudian dari siswa, dari Pak Kepala juga benar, karena agak kesulitan kita ini untuk mendata perkembangan anak itu pun kita agak kesulitan gitu Pak. Perwakilan guru perempuan lah dulu, mungkin dari mantan wakil presiden Yusuf Kala bilang pandemi ini berakhir paling tidak tahun 2024. Macam mana nih Bu kita gini? Coba Ibu dulu, macam mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pendapat dari wakil presiden, saya rasa pun begitu Pak. Ini kita memang harus hidup berdampingan dengan pandemi ini, tapi itu kan tidak, bagaimana usaha kita untuk tetap sehat walaupun nanti vaksinnya ada, tapi cara kita lah bagaimana untuk menjaga tetap protokol kesehatan itu. Jadi menurut Ibu yang sebelahnya ini pembelajaran kayak gini terus macam mana tuh Bu jadinya? Terima kasih ya kepada Bapak pembawa acara. Hormat kami kepada Bapak Kepala, Ibu perwakilan dari orang tua siswa, kemudian Bapak Ibu AKM, kemudian Ananda yang kami sayangi. Kalau saya nggak bisa bayangkan lupa kalau ini terjadi. Mau jadi apa anak-anak ini nanti? Hari ini aja kita sebagai guru ya prihatin terhadap anak-anak kita. Saya sendiri sebagai orang tua siswa, saya melihat bagaimana yang dirasakan anak saya di rumah ketika dia belajar secara online ini. Sungguh prihatin Pak. Apalagi maaf kata, mungkin sebagai guru kita kurang memahami ya. Kita di sini mata pelajaran sebanyak 20. Jadi setiap guru terkadang memberi tugas yang luar biasa. Jadi benar dikatakan Pak Marsidi tadi, memang Zoom meeting itu memakan kuota yang luar biasa. Tapi apa salahnya ketika kita memberikan tugas, meng-share materi, kita dampingi dengan Zoom meeting sebulan sekali. Nah, ini juga Bapak Ibu punya kendala yang luar biasa. Saya alami ini. Ketika saya nanti Zoom meeting, itu saya dua minggu sekali tetap. Kemudian saya share materi, baca, pahami nak. Ketika nanti mana pembelajaran yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan untuk minggu depan. Nah, baru penugasan. Saya upayakan tuh Pak, penugasan itu paling tidak sebulan sekali. Ya, ketika mungkin nanti ada rapat secara mendadak, nah disitulah mungkin baru kita kasih penyebaran materi dan tugas-tugas. Tapi tetap saya berusaha untuk tatap muka kepada anak-anak. Nah, ini kendalanya luar biasa Pak. Anak-anak yang memang kita khawatirkan di tatap muka itu memang anak yang kita anggap susah untuk belajar. Nah, inilah kesempatan dia memang tidak mengikuti pembelajaran. Nah, ini kita pancing terus. Ya, kita pancing terus. Ibu akan absen anak yang tidak mengikuti Zoom meeting. Hari ini. Nah, kita masukkan dengan WhatsApp. Ini udah 2 kali loh nak, udah 3 kali loh nak, gitu. Jadi kendalanya Pak, anak yang memang motivasi belajarnya rendah, ini tetap. Nah, jadi saya nggak bisa bayangkan kalau sampai 2024 ini berlangsung. Nauzubillah min zalik. Kita sama-sama berdoa Bapak Ibu. Ini namanya pembodohan. Ya, kita cari jalan keluar loh. Kalau memang ini tetap berjalan seperti ini, bagaimana jalan keluar yang harus kita tempuh agar anak-anak didik kita itu tetap eksis sebagai pelajar. Terakhir Pak, ini untuk menyimpulkan pertemuan kita hari ini, kira-kira menurut Bapak tadi masih berkutat dengan pertanyaan tadi Pak. Kalau ini pandemi ini pada tahun ajaran baru ini belum juga selesai Pak. Kira-kira apa sih saran Bapak kepada pemerintah? Apakah dia tetap
belajar seperti ini apa biar belajar tatap muka tapi dengan mematuhi protokol kesehatan seperti itu? Baik, terima kasih Pak. Bahwa kondisi apa yang kita ceritakan ini semuanya menyatakan keprihatinan. Karena di dalam COVID-19 ini sistem-sistem pembelajaran itu terus-menerus jarak jauh yang antara orang tua dengan anak pun belum dapat kita katakan sinergi untuk memperhatikannya di rumah, apalagi guru yang mengajarkannya dengan jarak jauh. Saya sangat khawatir cara-cara mereka berbuat di tengah-tengah masyarakat tidak terkontrol oleh keadaan dan keberadaan pembelajaran yang diberikan. Dengan kata lain, sirnanya akhlakul karimah dari mereka. Kemudian yang kedua, pengisian daripada sisi pemikiran untuk ilmu pengetahuan seperti yang disampaikan terdahulu tadi, guru-guru kita dan orang tua itu sangat-sangat riskan. Kenapa kita ulang berkali-kali pun mereka minta ulang lagi. Akhirnya nanti antara guru dengan siswa itu sendiri muncul kejengkelan-kejengkelan. Nauzubillah. Dan pada gilirannya sekarang ini kalau kita melihat di MAN 2 model, sungguh itu tidak terjadi bahwa kondisi dan keadaan pembelajaran tetap berlaku dengan sebaiknya. Namun pada gilirannya kalau guru-guru yang sifatnya apa itu kadang-kadang siswa itu sendiri yang tidak memahami bagaimana untuk masuk ke dalam bagian daripada tugas yang diberikan oleh guru. Karena kontrol saya tetap di dalam upaya dan usaha itu dalam setiap bulan laporan itu ada dari guru-guru semua. Jadi kesemuanya itu tetap kita lakukan dengan sebaiknya. Harapan kita untuk MAN 2 model Medan khususnya pada umumnya para pelajar semua se-Indonesia bisalah melakukan tatap muka untuk langsung belajar di sekolah. Kenapa? Karena saya melihat bahwa zona yang ada pada MAN 2 model Medan itu saya lihat sangat jauh daripada terpaan-terpaan COVID. Tapi perlu waspada karena kita tetap harus berupaya untuk apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, oleh Pak Menteri Agama, termasuk juga lah bagian pendidikan Islam, itu tuh harus kita dukung agar kesehatan madrasah itu tetap baik. Jadi kalaupun boleh dalam harapan kalau masih COVID itu berjalan pun kita lakukan dengan sistem pembelajaran tatap muka, tapi tidak terlepas daripada protokoler kesehatan itu sendiri, sehingga pelaksanaan di madrasah, di sekolah bisa berjalan dengan harapan sebaik-baiknya. Karena hubungan itu juga lah yang paling utama, yang bisa, ya interaksinya itu yang paling utama. Yang saya paling ragukan itu akhlak mereka. Dengan lepas kontrol begini, belajar hanya jarak jauh, mereka terlalu mudah masuk ke berbagai tempat. Kenapa? Karena pendidikan ditutup, tapi sarana prasarana untuk berjalan itu dibuka. Nah, jadi pada gilirannya kekacauan kita itu orang tua menjaga anaknya itu setengah mati dan guru-guru menanti, tetapi tak juga sampai di tempat ini. Maka harapan itulah kita berupaya sehingga pemerintah dalam harapan kami untuk melepaskan beban sekolah-sekolah ini, terutama guru-guru di dalam COVID-19 ini tetap melaksanakan protokoler kesehatan yang ketat dan sekaligus kalau perlu diperiksa dulu sekolahnya baru berikan peluang untuk belajar tatap muka. Kami siap untuk melaksanakan. Ya, terima kasih Pak. Demikian tadi
talk show yang kita laksanakan kerjasama antara MAN 2 Medan model dengan Harian Medan Pos, dalam hal ini tim Ubah Laku. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Kemudian kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari penyakit-penyakit pandemi COVID-19 yang meresahkan ini. Semoga badai segera berlalu. Demikian yang bisa kita sampaikan hari ini. Nun wal qalami wa masyurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.